Sekarang kita lihat kaitannya dengan TCM. Ya. Karena alat ini dari China dan waktu kita diperkenalkan mereka ada singgung mengenai kelancaran qi dan kelancaran xie atau darah. Gitu ya. Nah, kita jadi paling nggak harus kenal lah apa itu yang dimaksud dalam dunia TCM ini. Ya. Kita tahu prinsip dasar di TCM itu adalah keseimbangan yin dan yang. Yang itu di sini yang merah membara ini mewakili efek panas. Ya. Sementara yin itu keseimbangannya mewakili efek dingin. Nah, terahertz ini bisa meningkatkan yang qi atau energi yang ini. Yang qi ini bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi yang qi ini juga akan meningkatkan aktivitas dari organ tubuh. Misalnya usus yang lelet kerjanya, lambat kerjanya, sehingga orangnya itu buang air besar tuh bisa 3-4 hari sekali gitu ya. Nah, dengan meningkatkan yang qi ini, ususnya bisa lebih aktif, dia bisa ke belakang lebih lancar misalnya ya. Itu contoh yang qi sebagai mengaktifkan. Lalu ketiga yang penting, yang qi ini berhubungan dengan sistem imun tubuh. Ya. Jadi kalau yang qi-nya tuh banyak, kita akan melihat orang tubuhnya tuh hangat. Gitu. Ya. Kalau mereka yang belajar ilmu prana itu, dia bisa mengukur ketebalan mantel energi. Ya, Wei Qi ini disebut juga mantel energi. Kalau dia tebal, itu penyakit dari luar tidak gampang masuk gitu ya. Tapi kalau dia tipis itu kena angin sebentar aja dia sudah masuk angin gitu ya. Ya, jadi ini prinsip kerja di dalam TCM itu seperti ini. Ya. Dan dikatakan yang qi ini sifatnya tuh naik ke atas. Jadi kita bisa lihat tuh orang yang qi-nya cukup, mukanya tuh kemerahan gitu. Pink kemerahan ya. Kalau yang qi-nya lemah, mukanya akan pucat. Tapi kalau yang qi-nya kebanyakan juga tidak bagus, ya, itu tandanya orang mukanya tuh merah padam gitu ya. Nah, jadi kita mau kondisi yang seimbang. Yang qi bergerak ke atas ini dia akan mengaktifkan organ-organ di belahan atas, di kompartemen atas gitu ya. Nah, di situ area dada, kepala itu ada jantung, paru-paru dan otak. Jadi kalau yang qi-nya kurang, maka kinerja jantung parunya juga akan menurun. Lalu kualitas kerja otaknya juga akan menurun. Dia susah konsentrasi, sulit untuk berkreatif gitu ya. Nah, jadi ini peranannya besar untuk memperbaiki kinerja jantung, paru dan otak kita. Lalu yang qi itu juga bergerak ke permukaan, dia akan mensuplai energi darah ke otot dan kulit. Ya. Jadi ototnya tuh kalau suplainya cukup, dia bisa aktif berolahraga. Tapi kalau suplainya kurang, dia gampang kram. Ya. Olahraga sedikit sudah kram. Gitu. Dan juga untuk kulit, kalau kulitnya sehat, dia akan kelihatan kemerahan. Tapi kalau suplainya kurang, dia kelihatan pucat dan seperti kulit yang tidak dapat makanan. Ya, kulitnya tuh gampang kena penyakit. Nah, ini kalau di TCM selama ini pakai moksa ini. Dipanaskan, ini titik GV14-nya dipanaskan, nanti panasnya itu akan menyebar ke area punggung dan seluruh meridian yang gitu ya. Tapi kita sekarang dengan iTera Care kita tinggal blow di tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk moksa, kita blow aja di situ. Kita bisa katakan ini moksa abad ini. Nah, ini contoh kalau orang kekurangan energi yang ya.
Ini versi bahasa Inggrisnya, saya persingkat di sini. Ya. Orangnya takut sama udara dingin. Dia cari minum yang hangat-hangat. Dia nggak mau minum es. Ya. Lalu karena chi-nya ke atas kurang, dia sering rasa melayang. Kalau energi yang ke limpa lambungnya kurang, dia tidak nafsu makan. Kalau ke ginjal dia kurang panas, libidonya menurun gitu ya. Dan kita bisa menilai kondisi ini lewat pengamatan. Mukanya pucat, kalau lihat lidahnya itu selaputnya putih, dan kalau dipegang tangan kakinya dingin gitu. Dan kalau kita tanya urinnya banyak, warnanya kuning muda. Gitu. Ini semua tanda-tanda orang yang dingin gitu ya. Dan orangnya juga kurang aktif. Kalau diajak omong tuh males gitu, males menjawab, males berespon. Diajak pergi-pergi juga bawaannya enggak males gitu ya. Nah, ini tanda-tanda dia kekurangan energi yang. Bagaimana cara blow untuk meningkatkan yang qi ini? Nah, kita sudah dapat gambar pedoman umum ini, kita mau dalami ya, yang terkait yang qi itu yang mana ya. Nah, ini tolnya meridian energi kita adalah GV dan CV. GV ini yang ada di belakang, CV yang ada di depan, di perut. Perut dan dada itu CV. Itu jalan tolnya energi tubuh kita. Jadi kita blow belakang dan depan, di tengah-tengahnya ini kita sudah sangat membantu meningkatkan yang qi-nya. Lalu di belakang ini selain garis tengah, di kiri kanannya itu ada meridian bladder namanya ya. Ini juga seperti jalan arterinya. Kalau ini jalan tolnya, bladder ini jalan arterinya, dia akan menghangatkan bagian tubuh yang cukup luas ya. Ini jalurnya sangat panjang bladder ini. Lalu kita dapatkan titik-titik umum tuh yang meliputi area-area lipatan ya, siku, ketiak, leher. Nah, ini semua adalah lokasi di mana pembuluh darah arteri vena itu berada dekat dengan permukaan tubuh. Jadi dengan blow area itu kondisi darah dan juga limfatik tuh ikut dihangatkan kan, bersama dengan aliran darah dari pompa jantung itu kehangatan itu dengan cepat juga akan disebarkan ke seluruh tubuh ya. Nah, khusus untuk kepala kalau yang qi-nya kurang naik ke atas, dikenal titik yang di ubun-ubun itu ya. Nah, tapi biasanya kita lebih sering mendengar jangan di blow di kepalanya gitu ya. Tapi untuk kondisi orang yang kekurangan yang qi di kepala, justru titik di kepala ini sangat bagus untuk meningkatkan yang qi di otaknya. Lalu yang di leher ini, titik GV14, yang tadi digambarkan di moksa itu ya, itu pertemuan 6 meridian yang. Jadi kita panaskan di situ, panasnya langsung menyebar ke 6 meridian yang otomatis akan menghangatkan tubuh kita. Di pinggang, pas di lekuk pinggang kita ini, ya, ada titik GV4. Ini dikenal sebagai titik api ginjal, gitu ya. Mingmen itu pintu gerbang kehidupan istilahnya. Ya. Jadi dengan memanaskan GV4 ini, kita memanaskan yang qi di ginjal. Dan tadi kita sudah lihat yang qi itu kalau untuk ginjal berhubungan dengan libido. Ya. Jadi kalau orang yang api ginjalnya ini meredup, otomatis libidonya juga menurun. Nah, kita bisa bantu dengan menghangatkan area pinggang ini. Nah, lalu di depan, di perut, ya, meridian CV ini, ada 3 perwakilan yang mewakili cakra bawah, cakra tengah, cakra atas. Ya, 3 kompartemen, jauh bawah, jauh tengah, jauh atas. Kita bisa extra blow di situ. CV4 itu di bawah pusar, CV12 itu di tengah-tengah perut, CV17 itu di tengah-tengah dada. Ya, kita tambahkan di situ, itu sudah membantu menghangatkan
semua organ yang ada di 3 kompartemen tadi. Dan telapak tangan, telapak kaki ini akan menghangatkan area akral, ya, area yang paling jauh dari pembuluh darah itu ada di tangan dan kaki. Dan itu yang sering dirasakan sebagai kedinginan, terutama orang tua. Orang tua itu tangan dan kakinya itu sering kedinginan dan itu membuat mereka jadi susah tidur karena terlalu dingin yang dia rasakan. Ya. Jadi dengan memblow telapak tangan, telapak kaki, kita sudah membantu menambahkan kehangatan dan dia bisa tidurnya juga lebih nyaman. Nah, ini dia meridian GV. Ini yang titik di puncak kepala. Ini yang tepat di belakang tempurung ini. Ini titik masuk energi ke dalam otak. Jadi untuk orang-orang dengan masalah kurang aliran darah ke otak ya, baik di usia pertumbuhan maupun orang yang Alzheimer itu, kita bisa blow di puncak kepala dan di belakang kepala ini. Yang ditengkuk ini yang GV14 tadi, Tatsui, dia memanaskan seluruh area tubuh di belakang ini. Dan ini yang di pinggang tadi, GV4 ini, ya, ini untuk meningkatkan libido ini, low libido. Nah, ini yang di depan ada 3 lokasi mewakili cakra bawah, cakra tengah, cakra atas, atau dalam TCM itu ciao bawah, ciao tengah, ciao atas ini. Jadi kalau kita panaskan area ini, organ-organ ikut dihangatkan. Tapi kalau waktunya cukup, jangan hanya 3 titik ini ya, seluruh organ ini di blow karena terahertz itu dibutuhkan oleh sel-sel jaringan dan organ, jangan lupa ya. Jadi kita jangan terlalu fokus dengan titik-titik akupunktur gitu. Yang lebih butuh itu justru organnya. Ya. Nah, kita akan menjawab pantas nggak jadi sebenarnya terahertz ini ada di setiap rumah. Ini kita bisa bilang wajib ada untuk rumah kalau ada orang dengan kondisi sakit kronis. Ya. Jelas butuh ada satu alat karena mereka perlu tiap hari itu memperbaiki organ yang kekurangan suplai darah dan energi ini sehingga bisa menghambat perburukannya. Bahkan kalau dia di tingkat yang awal dengan melibatkan stem cell bisa jadi organnya itu akan pulih gitu ya. Tidak mustahil itu terjadi. Yang kedua, orang dengan usia di atas 40. Ada pepatah life begins at 40 ya, tapi kalau ada orang medis juga mengatakan penyakit juga mulainya at 40 gitu ya. Karena di atas 40 ini berbagai penyakit degeneratif ini sudah mulai bermunculan ya. Jadi jangan tunggu rusak organnya baru mulai bertindak terlambat gitu ya. Lalu rumah yang orangnya sehat-sehat bagaimana gitu ya. Kita bisa temukan pada kondisi orang yang normal pun bisa terjadi orang mendadak mencret ya. Buat yang punya bayi tentu pernah mengalami bayinya tengah malam nangis kejer-kejer ya, kesakitan karena perutnya mengalami kolik ya. Nah, ini tanda-tandanya. Nangisnya itu nggak bisa didiamkan, digendong bagaimanapun juga dia tetap nangis. Pikir lapar dikasih susu dia nggak mau karena orang lagi kesakitan. Ya. Jadi mukanya merah, nangisnya tuh sampai kasihan sekali. Gitu, ya. Nah ini kalau kondisi terjadi tengah malam, bagaimana? Ya, mau ke rumah sakit, tidak semua orang ya bisa punya akses ke rumah sakit tengah malam. Oke, nah, di sini keberadaan alat ini bisa membantu. Ya. Dia bisa melakukan relaksasi di ususnya, bayinya bisa jadi lebih tenang. Ya.
Atau kondisi tiba-tiba meriang. Ya, ini tanda-tanda awal orang mau sakit. Atau dia malam-malam pegelinu mengganggu. Sakit kepala juga bisa datang kapan saja. Ya. Atau penyakit-penyakit yang dianggap tidak fatal gitu, tapi sangat mengganggu, yaitu kondisi nyeri-nyeri ini. Sakit punggung, sakit pinggang, sampai sakit ke sendi-sendi. Ya. Saya ambil contoh satu, ini Tenosynovitis decurvens ini, dia meradang di tendo ibu jari. Ya. Jadi dengan kondisi ibu jarinya sakit, kita bisa bayangkan aktivitas apa yang akan terganggu kalau ibu jarinya sakit. Nah, banyak. Ya. Mengangkat barang untuk gayung misalnya atau mengangkat tas gitu, nggak bisa dia kesakitan. Ya. Nah, jadi untuk kondisi ini kan tidak bisa sembuh dalam satu kali terapi kalau dia ke dokter sekalipun, gitu ya. Makan obat seminggu juga belum tentu sembuh total, gitu ya. Jadi di sini diperlukan perawatan untuk masalahnya. Tidak cukup hanya pengobatan beberapa kali. Nah, jadi pantasnya dia berada di kotak P3K. Ya. Nah, omong-omong, apa kita di rumah semua punya kotak P3K? Saya jamin tidak. Ya. Karena berbagai alasan. Nah, jadi umumnya orang baru keinget kotak P3K kalau sudah ada kejadian. Gitu. Padahal kotak ini harus ada sebelum kejadian. Dan juga isinya ini tidak boleh expired pada waktu dibutuhkan. Ya, mungkin ini salah satu alasan. Percuma saya sediakan banyak macam, keburu expired, tidak terjadi apa-apa gitu ya. Padahal kita nggak bisa hitung-hitungan seperti itu. Lalu seisi rumah kita harus tahu juga isinya dan kegunaan bahan-bahan yang ada di sini. Ya. Nah, inilah kegunaan kotak P3K. Walaupun jarang terjadi, tapi kotak itu harus ada. Ya. Kenapa? Karena kesehatan kita ini aset yang tidak ternilai harganya. Kalau dia luka misalnya, tidak ada kotak P3K, nggak apa-apalah ini nanti juga sembuh sendiri. Lalu lukanya keburu kena kotoran dan terinfeksi, infeksinya pas kalau di ibu jari itu dia dengan cepat bisa menyebar ke atas gitu ya. Nah, kan repot, terlambat dan asetnya keburu rusak. Nah, jadi alat-alat ini mestinya tersedia ya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan apa yang bisa kita sediakan.